Selamat sore adik-adik, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama Kak Noval di Sekolah Minggu Ceria bersama STT Martoya Palu. Nah, sebelum kita memulaikan aktivitas kita, kakak ingin menyapa adik-adik dulu di rumah, tapi melalui sebuah lagu. Mari kita dengarkan bersama-sama lagunya ya. Halo, halo, hola, hola, adik-adik, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, adik-adik, apa kabar? Halo, hola, adik-adik, apa kabar? Halo, hola, adik-adik, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, adik-adik, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, adik-adik, apa kabar? Halo, hola, adik-adik, apa kabar? Halo, hola, adik-adik, apa kabar? Iya, kakak berharap adik-adik bersama keluarga di rumah, bersama teman-teman yang lain juga sehat semua dan selalu diberkati Tuhan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulaikan aktivitas kita sore hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk kita berdoa bersama supaya dalam aktivitas ini kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah untuk setiap waktu dan kesempatan ini. Tuhan boleh pertemukan kami kembali melalui acara ini. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Sebentar lagi ya Tuhan Allah, kami akan memulaikan aktivitas kami. Kami akan mendengarkan cerita dan menyimak tentang kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, Engkau berkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kami yang ditugaskan untuk membawa cerita ini ya Tuhan, biarlah Engkau juga berkati kami sehingga kami dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa memohonkan semuanya ini. Amin. Amin. Oke, sebelum kita memulaikan aktivitas kita sore hari ini, pertama-tama kita menyiapkan apa dulu? Ya, seperti biasa, kembali kita menyiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis. Oke, kalau sudah semuanya, berarti kita sudah siap untuk mendengarkan ceritanya. Adik-adik, seperti kemarin, kakak membawakan cerita, kemudian di dalam cerita itu ada pertanyaan-pertanyaan. Sebentar, ceritanya juga akan seperti itu. Adik-adik kembali mendengarkan cerita yang akan kakak bawakan. Nah, dalam cerita ini, adik-adik akan menyimak. Akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk adik-adik. Kalau di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, adik-adik sudah tahu jawabannya, adik-adik bisa langsung menjawab di kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi kalau adik-adik belum tahu jawabannya, adik-adik bisa menulis di buku yang sudah disiapkan tadi. Sehingga adik-adik juga bisa dapat belajar kembali melalui apa yang sudah adik-adik catat. Oke, mari kita mulai aktivitas kita untuk mendengarkan ceritanya. Aku adalah suatu benda yang dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aku memiliki nama yang berbeda-beda di setiap tempat. Aku terbuat dari emas, perak, dan kertas. Semua manusia berusaha mencariku dan mengumpulkan aku. Di dalam Alkitab, aku pernah dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah perumpamaan. Aku diberikan kepada 3 orang hamba dan masing-masing ada yang mendapat 5 bagian, ada yang mendapat 2 bagian, dan ada yang mendapat 1 bagian. Mereka diberikan sesuai dengan kesanggupan mereka. Dalam perumpamaan ini, aku diumpamakan sebagai harta titipan yang dipercayakan kepada ketiga hamba itu, supaya mereka dapat bekerja dan berusaha membuatku menjadi banyak. Apakah kalian mengenalku? Kedua hamba yang mempunyai 5 dan 2 bagian itu bekerja dan berusaha untuk membuatku menjadi banyak.
Dan karena usaha dan kerja keras, masing-masing mereka mendapat 5 keuntungan dan 2 keuntungan. Tetapi hamba yang mempunyai satu tidak mau bekerja dan berusaha membuatku menjadi banyak. Akhirnya dia pergi untuk menggali lubang dalam tanah dan menyembunyikan aku. Ketika tiba saatnya tuanku kembali, dia mengadakan perhitungan untuk melihat apakah aku sudah menjadi lebih banyak atau tidak. Lalu ketiga hamba itu datang menghadap tuanku untuk membawa dan mengembalikan aku. Kedua hamba yang memiliki 5 dan 2 bagian mendapat pujian dari tuanku, karena mereka berhasil membuatku menjadi banyak, dan mereka mendapat pujian dari tuanku. Mereka diajak untuk bersenang-senang bersama tuanku. Tetapi hamba yang 1 bagian itu datang membawaku sambil berkata, "Tuan, saya tahu kalau Tuan memetik buah di mana Tuan tidak menanam, dan memungut hasil di mana Tuan tidak menabur benih. Saya takut, jadi saya menyembunyikan milik Tuan. Sekarang, ambillah milik Tuan ini." Mendengar laporan dari hamba ketiga itu, tuanku menjawab, "Hai kamu hamba yang malas dan jahat, mengapa kamu tidak memberikan bagian kamu itu kepada orang yang mampu bekerja dan berusaha untuk membuatnya menjadi banyak? Sekarang bagianmu akan diambil darimu, dan akan kuberikan kepada hamba yang mempunyai 10 bagian itu." Lalu tuanku menyuruh orang membuang hamba yang jahat dan pemalas itu ke dalam penjara, dan di sana hamba itu menangis dan menderita. Banyak orang menginginkan aku, dan banyak orang memiliki aku, menjadi sombong dan lebih mementingkan diri sendiri. Apakah kalian sudah mengenalku? Aku adalah perumpamaan tentang talenta. Apakah kalian pernah mendengar kisahku? Di mana? Kisahku terdapat di kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Apakah kalian mengerti siapa orang yang dimaksud dalam ceritaku? Sang Tuan adalah Tuhan Yesus yang berpesan sebelum ia terangkat ke sorga kepada para murid dan beberapa orang yang masih ragu-ragu, supaya mereka dapat bercerita di mana-mana tentang Tuhan Yesus dan menjadi saksi baginya. Kisah ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Oke adik-adik, sudah dengar dan simak ceritanya kan? Nah, adik-adik tahu tidak siapa 3 orang yang dimaksud di dalam perumpamaan tadi? Nah, ketiga hamba itu merupakan contoh kecil yang dipakai untuk menggambarkan kita semua. Jadi adik-adik harus tahu, bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga kita semua sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Bukan cuma dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk bakat, kemampuan, dan kesanggupan. Nah, di antara adik-adik pasti ada yang lebih pintar, ada yang pintar, dan ada yang tidak terlalu pintar. Yang lebih pintar pasti akan diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih berat. Kita tidak boleh iri dengan teman-teman kita, karena semua kita sudah mendapat bagian kita masing-masing sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, apakah adik-adik mengerti inti dari cerita di atas? Inti cerita di atas adalah Tuhan memberikan karunia dan kemampuan kepada manusia sebagai bakat yang harus dikembangkan selama kita hidup di dunia ini. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dari cerita di atas. Yang pertama, Tuhan mempercayakan karunia berdasarkan kemampuan orang dalam pengetahuan, sikap, dan perbuatan. Yang kedua, bakat yang Tuhan berikan semuanya bernilai di mata Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menuntut hasil dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Oke adik-adik, sekarang Kanoval lagi mau bertanya, kira-kira adik-adik di rumah punya hobi apa atau suka dengan kegiatan apa? Memancing atau bermain bola?
atau menari, atau mungkin menggambar, atau menulis puisi atau cerita, atau berkebun. Nah, semua itu adalah bakat-bakat yang ada di dalam diri kita. Nah, adik-adik, biasanya mana hal yang paling sering kita lakukan atau kita suka melakukannya, itulah bakat kita. Oke adik-adik, pertanyaannya sekarang bagaimana kita dapat mengembangkan bakat dan kemampuan kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, supaya kita dapat mengembangkan itu semua, kita harus terus menerus dengan tekun berlatih dan belajar dengan giat. Misalnya, contoh untuk diri kita sendiri, mengerjakan PR dengan setia saat guru memberikan tugas kepada kita. Saat kita belajar, kita melatih diri kita. Kita melatih untuk menulis, kita melatih untuk membaca, dan kita juga melatih untuk berhitung. Karena kita melatih terus-menerus, maka kita akan memperoleh pengetahuan. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan itu bisa kita pakai untuk menolong orang lain. Kemudian yang selanjutnya, contoh untuk orang tua. Saat orang tua melihat kita jago bernyanyi, atau jago dalam menulis puisi atau cerita, atau jago berkebun, orang tua kita akan bangga. Wah, anak saya ternyata punya kemampuan ini, punya kelebihan ini. Dia bisa bernyanyi, dia bisa berkebun, atau dia bisa menulis cerita dan puisi. Kemudian lanjut lagi, bagaimana contoh untuk sesama kita? Misalnya, adik-adik kan tadi sudah belajar, terus sudah jago berhitung. Terus saat disuruh mama ke warung, adik-adik di sana ketemu dengan nenek yang juga ke warung untuk membeli kopi dan gula. Tapi neneknya tidak tahu untuk berhitung atau berapa jumlah uang yang harus dibayarkan saat membeli kopi dan gula tadi. Adik-adik bisa membantu si nenek itu untuk menghitung berapa jumlah belanjaannya. Lanjut lagi, kemudian bagaimana contoh untuk Tuhan? Adik-adik, Tuhan itu tahu apa yang adik-adik lakukan, apa yang adik-adik perbuat. Tuhan tahu kapan kita mengembangkan bakat kita. Tuhan tahu kapan kita juga tidak mengembangkan bakat kita. Jadi, adik-adik harus mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada di dalam diri adik-adik. Jika adik-adik terus mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri adik-adik, maka Tuhan juga akan melihat, Tuhan akan menambahkan semua pengetahuan yang berasal dari Dia akan diberikan kepada adik-adik, supaya adik-adik memiliki pengetahuan dan mungkin memiliki bakat-bakat yang lain. Oke, sekian dulu cerita kita untuk hari ini, dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyi dari lagu Mana-Mana Tuhan Panggil. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja